Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan memulai ibadah Natal kita pada sore yang indah ini, mari kita buka dengan berdoa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Ucap syukur, terima kasih Bapa atas berkat karunia yang Kau berikan buat kami pada sore yang indah ini Bapa. Saat ini kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami, Engkau sediakan waktu buat kami untuk kami hadir tempat ini ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, dari pagi sampai sore ini Bapa, di dalam pekerjaan kami, di dalam kesibukan kami ya Bapa. Dan saat ini kami hadir tempat ini ya Bapa. Umat-Mu di Kajenggat, di umat-Mu di Kecamatan Gadak ini ya Bapa, akan mengadakan Natal bersama ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau hadir tempat ini, biarlah damai sukacita Natal yang ada di tempat ini dapat kami rasakan ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga panitia yang sudah bekerja keras sehingga dapat terselenggaranya dan terlaksananya Natal PGKK tahun 2021 di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya ibadah pada sore yang indah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Semua pendukung acara yang ada di dalam perayaan ibadah Natal pada sore ini Tuhan, kiranya Engkau berkati. Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Bapa. Amin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Mbak Esti. Shalom. Ada yang merasakan sukacita Natal malam hari ini? Amin. Kita mau flashback dulu, beberapa waktu yang lalu kita semua berada dalam ketakutan. Kenapa? Karena pandemi COVID-19. Hal itu memaksa kita harus diam di rumah. Bahkan saya ingat tahun kemarin Natal dirayakan secara online, hanya dengan melihat siaran di YouTube. Syukur kepada Tuhan karena hari demi hari penyertaan Tuhan tidak pernah habis untuk kita semua. Terbukti pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, merayakan Natal bersama persekutuan gereja-gereja sekecamatan Gadak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita memuji, memuliakan dan menyembah nama Yesus Kristus Tuhan. Hai, mari berhimpun. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Kita semua saat ini datang dengan sukacita yang penuh. Seperti gembala yang menuju ke kandang, serta berjumpa dengan bayi Mesias yang telah dinanti-nantikan. Malam ini, kita semua mengenang cinta kasih-Nya dalam kebersamaan bersama umat yang dikasihi, keluarga besar, persekutuan gereja-gereja Kecamatan Gadak. Kehadirannya di palungan yang kotor membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun, cinta kasih Yesus yang berkenan untuk memulihkan. Untuk itu, mari kita sambut kehadirannya dengan memuji namanya. Kita surga bergema. Bapak Ibu Saudara, sungguh sukacita yang luar biasa besar. Dikarenakan pada malam hari ini pertama kali kita bersama-sama mencuri start. Karena saat ini belum 25 Desember tetapi kita telah terlebih dahulu menerima berkat Natal, merasakan sukacita Natal. Dan sebagai bentuk ucap syukur dari para majelis gereja GKJ Gadak, kami undang Bapak Ibu Majelis untuk maju mempersiapkan diri. Majelis GKJ Gadak sudah berlatih, mau hujan badai sekalipun tetap datang dengan penuh iman, dengan penuh sukacita mempersiapkan persembahan pujian. Shine the light of your love.
Kami mohon kehadirannya seluruh majelis GKJ Jenggata menempatkan diri di tempat. Pancarkan terang kasih-Mu. Kristus datang sebagai terang. Kita lahir sebagai anak-anak terang karena sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Kita menerima hidup yang baru. Saat ini sukacita Natal kembali akan kita terima melalui pembacaan berita Natal yang akan disampaikan oleh Ibu Diaken Dwi Marini. Kepada Ibu Diaken Dwi Marini, waktu dan tempat disilakan. Berita Natal diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama yang kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri
masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ucap syukur kepada Tuhan atas pemberitaan firman, berita Natal yang kita terima pada malam hari ini. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian Alam Raya Berkumandang. Mari angkat hati kita, angkat tangan kita, kita tepuk tangan, bersuka-cita bersama memuji memuliakan nama Tuhan.
Natal yang adalah terang, diwakili dengan penyalaan lilin. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan menyalakan lilin Natal. Kami undang kepada Ibu Tri Widyartati untuk bersama-sama menyalakan lilin, memuji Tuhan dalam keheningan malam Natal. Dalu Adi. Abyor
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima taburan benih firman Tuhan, sama-sama kita datang kepadanya dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Sama-sama kami datang kepadamu Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas lawatan Tuhan yang bersama-sama pada malam hari ini hendak kami renungkan berkenaan dengan cinta kasih-Mu yang hadir, bukan sekedar menyapa kami, tetapi melawat kami. Engkau melakukan sesuatu karya terbesar, anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Oleh karena itu bersama-sama izinkan kami berefleksi kembali tentang kehadiran-Mu di dunia ini. Biarlah kami memperoleh berkat dan semakin sukacita kami menjalani kehidupan sebagai anugerah-Mu. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, yang saat malam hari ini Tuhan pakai dan Tuhan siapkan, biarlah Engkau berkenan hadir untuk memberkatinya. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah 2 tahun gereja-gereja, baik itu di lingkup PII atau PGI, kita bersama-sama mengalami keprihatinan oleh karena pandemi COVID-19 yang saat ini sudah jauh berbeda dengan waktu-waktu yang lalu, tetapi secara prokes kita masih dibatasi oleh sebuah perayaan-perayaan yang besar. Oleh karena itu, tanpa mengurangi makna, pada saat ini kita bersama-sama walaupun tidak bisa hadir seluruhnya, kami teman-teman tim multimedia berusaha sekuat tenaga untuk merekam jalannya ibadah kita malam hari ini. Maaf, tidak bisa live streaming karena keterbatasan multimedia di GKJ Ngada, sehingga ibadah ini tidak bisa di live streaming, siaran tunda. Mohon maaf Bapak Ibu, dengan harapan berkat ini pun juga akan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang saat ini tidak hadir bersama-sama dengan kita. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, PGI dan KWI tahun ini mempersiapkan tema Natal secara nasional, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Katresnanipun Gusti ingkang nggrengsengaken pasderekan, kirang langkung mekaten. Nah, ini berlandaskan pada 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bahasa Indonesia sehari-hari menyatakan demikian, dan tema yang diambil adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya juga membaca versi bahasa Jawa, karena saya memahami di versi bahasa Jawa ada kalimat yang sangat menyejukkan. Sarehne kowe wus nucekake nyawamu srana pambangun turut marang kayekten, sak temah padha bisa nindakake katresnan ing
paseduluran kang tanpa lamis. Mulane padha mempenga anggonmu tresna tinresnan kanthi gumolonging atimu. Wonten tembung, ada kata, ada kalimat yang ketika saya rasakan hampir sama Bapak Ibu. Perasaan kita ketika kita menyanyikan dalu adi atau dalu suci, oh holy night atau malam kudus. Mungkin lagu ini hanya kita nyanyikan pada bulan-bulan Desember, terkecuali yang ada ibadah Natal bulan Januari, ya masih menggema Kidung Adi, Dalu Adi, Malam Kudus, Oh Holy Night, yang mengingatkan bagaimana sentuhan kasih Allah itu datang kepada umat manusia, karena manusia yang sudah jatuh dosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang guru yang mana guru itu adalah menanamkan kedisiplinan kepada para murid. Bapak Ibu pirsa, Bapak Ibu tahu bagaimana murid-murid PAUD, pendidikan anak usia dini, playgroup yang tidak setiap hari masuk, mungkin 2 hari sekali, bahkan 3 hari sekali, karena memang itu adalah bagaimana sebelum masuk TK, anak-anak ini dididik dan disiapkan walaupun dalam usia tertentu, dalam fase perkembangan tertentu yang sedang bermain. Maka Bapak Ibu jangan marah ketika anak-anak kita itu bermain. Ya. Mungkin ada seorang ibu yang jengkel, wingi kas ditukokke dolanan regane larang nganggo remote. Sesuk dirusak. Titenono sesuk ora bakal tak tukokke. Ben tukokke mbae. Nek mbae duwe duit. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita benci, sementara mereka sebenarnya ketika merusak mainan itu, mereka sedang berkembang pikirannya. Mereka penasaran, ngopo ya ban ini kok iso mubeng. Orang tuanya pasti bilang ketika ban horok, ban ini ndang wis dilepas, sesuk ora bakal tak tukoke. Sementara dia itu masih berpikir, imajinasinya itu berkembang. Nah, ketika fase selanjutnya, ketika dia masuk TK, mungkin cara pembelajarannya sudah berbeda. Ini Pak, Bapak, Ibu guru yang pandai mengajar karena dapat didaktik metodik. Kalau pendeta rupanya tidak dapat didaktik metodik ya. Tidak tahu kalau teman-teman hamba Tuhan yang lain. Kalau saya dulu pedagogi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kedisiplinan ini ditanamkan sejak dini, kadang-kadang kan anak-anak TK itu kan diantar oleh orang tuanya, ya, diantar oleh orang tuanya. Biasanya dimandikan lebih dahulu. Tak dusise anakku, tak ganteni seragame, tak golekane dasine, tak golekane kaos kakine, tak golekane seragame dan sebagainya. Nek wis engko lagi aku sing dandan. Karena anak-anak TK ini kan memang tidak bisa berangkat sendiri. Dan pengantarnya itu luar biasa Bapak Ibu. Mereka buat grup WA, khusus pengantar anak TK. Luar biasa saat ini ya. Ada acara lotisan bareng gitu. Bahkan reuni pengantar anak TK gitu ya. Nah, di sana ketika anak-anak ini sudah didisiplinkan untuk mandi terlebih dahulu, sedangkan ibunya barusan kemudian mandi, dengan harapan anakku wis resik engko tak terke. Tetapi apa yang terjadi ketika ibunya sedang mandi, Bapak Ibu, ketika ibunya sedang mandi, setelah mandi berpakaian kemudian berdandan. Maaf, ibu-ibu itu kan kalau berdandan waktunya agak lama. Berbeda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu kadang sing penting jungkatane mbuh rata mbuh ora masalah kok. Tapi kalau ibu-ibu kan berbeda.
Waktunya agak lama, rupanya anak ini juga menunggu agak kesal juga. Sehingga anak ini bermain. Tanpa disadari, seragam yang sudah dikenakan itu kotor. Betapa malunya sang ibu. Aku kepiye engko nek ditekoni gurune, dina iki seragame iki, padahal seragam yang sudah saya kenakan, sudah saya siapkan, sudah dipakai oleh anak itu menjadi kotor. Tentu ibu ini sangat sedih. Wong wis resik kok dadi bali reget meneh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya sejenak untuk share bersama-sama dengan Bapak Ibu tentang latar belakang surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Di dalam pasal 1 di sana jelas dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mengapa Petrus memberikan surat kepada mereka? Karena rupanya mereka dalam kondisi sedang memprihatinkan. Mereka terancam oleh berbagai-bagai penderitaan. Kehidupan mereka goncang dengan situasi yang dialami saat itu di Asia Kecil. Sehingga Petrus berpikir, bukankah orang ini adalah orang-orang yang sudah disucikan, sudah dipilih oleh Allah? Bagaimana jikalau nanti orang-orang di sini tidak tahan dengan penderitaan-penderitaan itu? Sementara orang-orang ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, sinengker, dipisahkan, disendirikan. Kalau dipisahkan, kalau disendirikan, kalau sinengker, bagaimana kalau kemudian menjadi kotor lagi? Tentu akan sama nasibnya dengan seorang ibu yang sudah menyiapkan anaknya, yang sudah siap untuk berangkat sekolah, kemudian kotor. Tentu Allah juga akan kecewa ketika melihat umat miliknya yang sudah dikuduskan, yang sudah dibersihkan, yang sudah disendirikan, itu kemudian menjadi kotor lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ini di ayat yang ke-22. Inilah kasih Petrus. Ngeman konco, ngeman sedulur, yang rupanya hampir sama dengan pergumulan yang ada di negeri kita di Indonesia. Banyak penderitaan, sakit penyakit, perekonomian yang ambruk, yang hancur, banyak yang kehilangan saudara. Ini penderitaan masa kini yang baru saja kita alami. Oleh karena itu dengan bijak PGI KWI mengambil tema, bukankah kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan? Tapi bagaimana dengan penderitaan yang ada saat ini? Ngeman. Bapak Ibu kalau mirsani gambar karikatur di tema Natal PGI KWI, itu kan ada seorang yang di dalam tubuhnya ada orang yang menangis, ada orang yang menderita, ada orang yang kesulitan mencari pekerjaan, itu menghinggapi tubuhnya, tetapi ada tangan yang merangkulnya. Rangkulan tangan itulah bahwa menandakan bahwa ketika terbeban berat, ingat bahwa cinta kasih Kristus itu merangkul dengan penuh kasih sayang. Rangkulan Kristus dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu bijak sekali PGI mengambil sebuah tema dengan harapan walaupun dalam berbagai penderitaan, bahaya yang menimpa,
kita tetap mendasarkan kasih Kristus. Berbagai larangan, batasan-batasan untuk beribadah. Orang Jawa itu kan punya filosofi, mangan ora mangan, yen ngumpul. Lah saiki ngumpule ra oleh kok. Piye carane? Ngumpule ra oleh dibatasi. Bu Carik niku wingi anggere mereka jeng ibadah, Bu Esti itu, wah, bagaimana ini Pak prokesnya, bagaimana ini caranya, bagaimana metodenya? Lungguhe kudu diatur kok. Cipika-cipiki saiki ra oleh. Jangankan cipika-cipiki, hand sanitizer itu kudu siap. Ya. Dan ini memang kondisi real yang harus dilakukan, dan mau tidak mau kita harus mendukung upaya pemerintah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bersama-sama kita merenungkan Natal, kita ingat cinta kasih Kristus. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan cinta kasih Kristus itu? Paling tidak ada beberapa hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau supaya kita bisa meneladani kasih Kristus, berarti kehidupan kita itu harus taat. Maria dan Yusuf, ya, dalam peristiwa Natal itu adalah pasangan yang sangat bijak. Mungkin ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang pada saat sekolah minggu ketika main drama diposisikan diri sebagai Yusuf. Kowe ya sing dadi Yusuf. Wah, aku cah wedok kok dadi Yusuf. Nek kaya wong lanang gitu ya. Ya mbok kowe wae sing patut, kowe sing dadi Maria ya sing lemah lembut. Oh, kaya ngene kok lemah lembut. Tetapi paling tidak sosok Maria dan Yusuf, ketika Yusuf mendengar berita bahwa Maria ini mengandung dalam masa tunangan dengan Yusuf, orang-orang di sekitarnya, tetangga kanan kirinya akan mengatakan, "Hei, krungu pora, ngopo? Maria mi positif." Ya. Si Tuhan, kalau Bapak Ibu pada saat divaksin itu negatif ya, tapi Maria saat itu positif, tapi bukan karena COVID. Mendengar berita itu, Yusuf mencoba untuk merenung dan menggagalkan tunangannya itu. Di dalam bahasa Alkitab menceraikan, tetapi mungkin kurang pas, karena pada saat itu memang belum suami istri ya, menggagalkan pertunangannya. Gagalkan saja, isen aku, agak tunangan kok dikabarke nek Maryam ki positif. Tetapi dengan bijak ketika malaikat itu datang dalam mimpinya, "Hai Yusuf, jangan takut, kamu mengambil Maria, karena Maria ini mengandung dari Roh Kudus." Bagaimana kehidupan Yusuf? Dia adalah orang yang taat. Bagaimana dengan Maria ketika Maria itu harus menanggung malu di hadapan orang banyak? Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah ketaatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita adalah orang-orang yang tadi sudah dipilih, sudah diasingkan, sinengker, apakah kita juga taat kepada Tuhan? Taat nek kelingan, taat nek dilingke Pak Pendito, Bu Pendito. Sepirang-pirang sasi kok ora ketok apa meneh ibadah online. Ndak akan mungkin kita bisa melihat kowe ibadah apa ora ketok ya diklik. Tapi mungkin juga tidak ibadah. Bagaimana mereka akan taat kalau ibadahnya saja ya kolo-kolo, dat nyeng, pokeh date pokeh nyenge. Ya tergantung ya. Wong pancen orang memprioritaskan diri untuk mengabdi pada Tuhan itu sangat besar godaannya. Ya. Digoda oleh harta, kekayaan, jabatan. Alah sok minggu rak ya isih ning minggu meneh. Bujono suci lho. Alah bujono suci ya sing penting aku ketok. Ya, perjamuan kudus. Bagaimana kalau orang itu mau memperlihatkan kasih Kristus jika dirinya saja tidak taat? Ingkang kula aturaken kala wau tidak terjadi di gereja-gereja Kecamatan Gathak. Kalebet teng GKJ Gathak nggih mboten nonton. Sing ngonten nggih sing tebih mriku. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Ternyata Natal ini identik dengan cinta kasih. Natal ini identik dengan kerukunan. Kita melihat peristiwa Yusuf di dalam perjanjian lama yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf niku putrane sinten? Putrane Abraham, salah. Putrane ya Yakub, istrinya dengan siapa? Lea, yang mempunyai banyak saudara, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulun, Gad, Aser, dan seterusnya. Pada saat itu mereka mereka-rekakan hal yang jahat kepada Yusuf. Sesuk nek Yusuf kuwi mrene ngirim panganan, apike dibunuh wae. Yakub pada saat itu kan tidak merelakan sebenarnya. Ini kebencian dari saudara-saudara Yusuf. Apa yang terjadi ketika Yusuf datang untuk mengirim makanan dan minuman saudara-saudaranya saat menggembalakan? Apike dipateni. Tapi ada di antara mereka, yo rasah dipateni lah, cemplungke ning sumur wae. Kayak ana sumur mati, bukan sumur pompan. Sumur mati yang sudah tidak keluar lagi airnya. Dimasukkan di sana saja, mbuh mati mbuh urip. Tetapi kemudian datanglah saudagar dari Mesir untuk membeli budak. Yusuf kemudian dijual di sana. Daripada nyiksa kono mendingan didol wae. Dia hanya berserah Yusuf itu. Nasibe ya rapik, ternyata dibeli oleh seorang pejabat namanya Potifar. Istri Potifar sering ditinggal oleh Pak Potifar. Rupanya witing tresno jalaran saka ditinggal lunga. Ya, ditinggal lunga oleh Potifar sehingga Bu Potifar jual jawil, horok jual jawil, padahal aku adalah seorang abdi, aku seorang hamba. Niatnya muncul jelek ketika ditinggal oleh Pak Bupati Potifar, kemudian istri Potifar ini melakukan sesuatu terhadap Yusuf yang saat itu sebenarnya belum terjadi. Tetapi istri Potifar ini berhasil membawa sobekan pakaiannya Yusuf. Dan ini menjadi bukti ketika Potifar ini datang. Yusuf itu kurang ajar lombi aku, Pak. Lah ngopo? Arep memperkosa aku. Padahal itu kan fitnah. Pada akhirnya Yusuf ini dimasukkan dalam penjara karena isu itu. Pencemaran nama baik iki. Wah. Zaman semono rungono WA, nek ana WA difoto, ya kirimke. Sing dikirimke raming aku di sini, bukan itu. Iki lho buktine. Arep tumindak sing ora apik. Nah, pada saat itu kemudian dimasukkan dalam penjara. Tapi apa bukti pemeliharaan Tuhan? Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun, di mana di Mesir terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Ketika dalam proses, dalam masa kelaparan ini, saudara-saudaranya Yusuf yang tadinya menjual Yusuf, datang juga untuk membeli. Sementara Yusuf pada saat itu sudah dikenakan atau mengenakan jabatan baru, Sabnat Pa'anea, yang artinya penyelamat di Mesir. Mbak Yune kakang-kakangnya membeli gandum ke Mesir. Yusuf niteni, lho kae mbiyen sing kurang ajar karo aku, kowe sing garet aku, sing lebokke aku ning sumur, sing ngedol aku duite dipek kae lho. Ya. Kalau Yusuf ini secara manusiawi, wah janjane ben aku arep ganti bales, salahe mbiyen do maeko aku, genti tak paeko. Tidak. Sampai kedatangan kedua, ketiga kali Yusuf pun sama sekali tidak menaruh kebencian kepada saudaranya. Walaupun dia diperlakukan tidak adil. Nek bapak ibu kira-kira pripun? Ana perkara sithik metu kok grup trah. Mengkrono tembung, aku metu lah ngopo metu kok grup trah, ora penak suarane. Lah ben aku ya teko. Lah arisanmu, ben aku ora bayar arisan, aku ya wis oleh ya penak. Wong wis oleh ora bayar arisan, mongko arisane nggon trah itu kan pengikat.
Kalau kita bandingkan dengan kehidupan Yusuf, saat Yusuf sama sekali tidak menaruh kebencian pada kakak-kakaknya, walaupun dia diperlakukan tidak adil. Inilah cinta kasih Kristus. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah adil perlakuannya? Apakah diperlakukan tidak adil? Apakah adil? Dia difitnah, dia disiksa, tetapi sangat luar biasa, penuh pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya juga berbeda ya tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ketika kita cermati bersama-sama. Ya. Yusuf sama sekali tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nek cara awake dhewe wis dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk, nek dadi duit tak jupuk. Mungkin seperti itu. Tetapi Yusuf sama sekali tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah cinta kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan persoalan refleksi Natal kita, mari kita lebih dalam melihat cinta kasih Kristus yang sungguh tertanam di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita itu masuk dalam sebuah komunitas, non sewu kalau Kristen, muncul kata itu di Antioquia, karena notabene adalah pengikut Kristus, maka disebut Kristen. Ya, ciri khasnya kalau Kristen adalah orang-orang yang dipilih, Kristiani orang-orang yang dipilih, sudah disucikan, diteladani oleh Kristus dengan kasih yang lemah lembut. Jadi sebuah komunitas itu tentu ada ciri khasnya. Trah wongso dirjan, seragame abang misalnya. Pasti di sana juga ada cirinya. Cirinya apa? Nek Minggu Kliwon mesti kumpulan. Mula aja ngenengke kegiatan Minggu Kliwon. Soalnya jemaatnya sebagian besar adalah trah wongso dirjan, ora iso diganggu gugat. Masing-masing ada ciri khasnya, ya. Trah apa ya? Komunitas alumni SMP 1 Gadak. Wah, senengane woyo-woyo. Bu, awan bu bengi senengane woyo-woyo. Masing-masing punya ciri khas. Apalagi pecinta-pecinta motor klasik, motor tua mungkin juga mempunyai ciri khas. Masing-masing mempunyai aturan. Nah, kita adalah komunitas orang-orang yang sudah diselamatkan. Tentu kita juga mempunyai ciri khas. Ciri khasnya adalah cinta kasih penuh persaudaraan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tentu sering mendengar lagu-lagu karangannya Ki Narto Sabdo. Ya, Ki Narto Sabdo itu pinter banget untuk merangkai kata-kata dan kalimat. Ya, lagu ini dipopulerkan oleh Waljina. Dan setelah saya pelajari ternyata adalah kritik yang keras kepada seorang pejabat yang dulu ketika kampanye selalu dielu-elukan, nek wis dadi ojo lali, utawa nek wis dadi mimpino makaryo nyambut gaweyo sing tenanan, perjuangkanlah hak-hak rakyat. Maka di dalam Alkitab sesuai dengan tema kita yang versi bahasa Jawa, saya suka untuk membacanya. Sarehne kowe wis nucakake nyawamu srana pambangun turut marang kayekten satemah kowe padha bisa nindakake katresnan ing paseduluran kang tanpa lamis. Lamis niku napa Bapak Ibu? Lamis niku ya ora tenanan. Nggih. Jujur mawon sing ora duwe lamis niku malah bocah cilik lho. Tekoni tanggane, "Wis maem urung." Jujur, nek wong tua sampun dar Pak, sampun nembe mawon mongko jane ya ngintir-intir dereng niku. Ya tidak sejujurnya. Maka Tuhan Yesus juga tidak menghalang-halangi anak. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Kejujurannya luar biasa. Nah, Ki Narto Sabdo itu menulis sebuah syair dengan lagu Ojo Lamis.
Aja sok gampang janji wong manis yen to amung lamis. Becik aluwung prasaja nimas ora agawe juwa. Mangke Pak Iwan lajengaken nggih. Jadi Kinarto Sabdo itu mengharapkan seorang pemimpin itu hendaknya yang jujur. Jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan lamis. Dan peristiwa ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah. Yo nek tresno karo Gusti yo aja lamis. Sing tenanan. Mungkin ndak kaya wong Yahudi, wong Parisi. Gawene ngetok-etokke le sembahyang ning pinggir-pinggir dalan, nganggo jubah ben disoraki, ben disenengi, ning atine jane mangkot karo Gusti Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita refleksikan kalau kita sudah dicintai dengan sukacita, mari kita juga mencintai Tuhan Yesus yang sudah melawat, yang sudah melakukan sesuatu, yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari mencoba berusaha untuk melakukan sesuatu berdasarkan kasih Kristus. Nemu bantal ning isor waru, selamat Natal dan tahun baru. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu yang melakukan sesuatu untuk kebaikan kami sebagai umat manusia. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami jauh dari sempurna. Kadang-kadang sifat kedagingan kami muncul ketika kami ada dalam sebuah komunitas. Baik itu tengah keluarga, baik tetangga kami ataupun komunitas-komunitas yang lebih luas. Pengampunan-Mu berlaku atas kami. Kami mohonkan berkat untuk seluruh anggota jemaat umat Kristiani di wilayah Kecamatan Gatak. Meskipun kami tidak saling menyapa dan tidak bertatap muka, biarlah kami semakin dimampukan untuk mendalami tentang cinta kasih-Mu yang penuh damai dan cinta kasih. Kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan tambahkan di tengah kehidupan kami masing-masing. Terlebih untuk gereja-gereja yang ada di wilayah Kecamatan Gatak yang senantiasa tunduk dan tekun melakukan pemeliharaan iman pada para jemaatnya. Baik kami sebagai penatua, diaken, prodiaken, gembala sidang, pendeta, biarlah Tuhan mampukan untuk melakukan tugas panggilan mulia ini dengan penuh sukacita. Kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan tambahkan di tengah keluarga para pelayan milik Tuhan. Terlebih untuk Pak Pendeta Yabat yang saat ini menantikan kesempurnaan dari Tuhan. Biarlah semakin hari hamba-Mu semakin sehat, boleh bersama-sama dengan kami, dengan umat dalam lingkup kebersamaan di forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah gereja-gereja yang ada di Kecamatan Gatak ini boleh terus menyaksikan cinta kasih-Mu melalui berbagai kegiatan dan pelayanannya. Secara khusus kami mohonkan berkat juga untuk saudara-saudara kami yang malam hari ini terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mari Bapak akan tambahkan berkat untuk setiap kami yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan aparat kepolisian yang saat ini mendampingi kami dengan tekun dan setia menjagai kami semuanya. Engkau akan terus berkarya atas mereka, terlebih untuk usaha pemerintah bangsa negara kami yang ingin menciptakan Indonesia sehat dengan berbagai upaya yang dilakukan. Kami menyerahkan semuanya ini kepada Bapa. Biarlah mereka semakin hari semakin bijak untuk terus Tuhan pakai memimpin keberadaan bangsa negara ini yang dalam kondisi memprihatinkan.
sehingga Indonesia sehat dan Indonesia berkarya. Bagi gereja-gereja milik Tuhan yang ada di Kecamatan Gadak yang juga akan merayakan atau melakukan ibadah Natal nanti, biarlah juga Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan. Kiranya melalui peribadatan ini iman jemaat semakin dibangun. Terima kasih Bapa di surga, perkenankan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kala itu yang demikian. Syukur kepada Tuhan atas berkat firman Tuhan yang telah kita terima pada malam hari ini. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita yang mendalam akan kasih Kristus, mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian, angkat hati kita dan membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Diiringi lagu pujian, Hai dunia, gembiralah. Kita akan mengaturkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Para jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita mau mengaturkan persembahan ini. Kepada Bapak Pendeta Yusuf Sugina STH, dimohon menyiapkan diri.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang Tuhan limpahkan di tengah kehidupan kita akan kita haturkan kepadanya sebagai wujud tanggung jawab kita dan campur tangan kita dalam pekerjaan Tuhan melalui persekutuan gereja-gereja Kristen di Kecamatan Gadah. Usai saya layankan doa persembahan, saya mohon kepada semua pendeta atau Bapak Gembala Sidang untuk berkenan maju ke altar, bersama-sama tumpang tangan kita akan layankan berkat. Usai saya mendoakan persembahan ini. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan limpahkan di tengah kehidupan kami melalui berbagai karya dan usaha kami. Engkau hadir memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan dengan kelembutan hati pada malam hari ini kami menyisihkan sebagian untuk kami haturkan kepada Bapa. Kau berkenan menerima, menyucikan, bermanfaat untuk pekerjaan dan pelayanan, terlebih untuk pekerjaan dan pelayanan PGKG. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, hikmat yang dari Tuhan, yang Tuhan senantiasa tambahkan. Terima kasih Bapa di surga, mohon ampun jikalau dalam kami mempersembahkan ini banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Pendeta Gembala Sidang untuk berkenan bersama-sama dengan kami. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah Natal ini. Monggo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kebersamaan kita dalam upaya terus berkarya mendatangkan damai sejahtera teristimewa untuk di Kecamatan Gadah. Jemaat yang saat ini sudah hadir dalam peribadatan ini, biarlah engkau pulang dengan damai sejahtera. Kita akan tumpang tangan bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, kini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang Pendeta yang sudah berkenan dipakai Tuhan untuk melayankan berkat. Hai, siarkan di gunung. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua telah sampai di penghujung ibadah Natal Persekutuan Gereja-Gereja Kecamatan Gadah. Ucap syukur karena Tuhan memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan selamat. Dan dari panitia Natal perwakilan PGKG ada bentuk cinta kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Sukino. Kami mohon kembali naik ke atas panggung Bapak, dan kami persilahkan perwakilan dari PGKG untuk mengaturkan wujud cinta kasih bagi hamba Tuhan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pesan Natal yang telah kita terima pada malam hari ini, bagaimanapun dunia berlaku kepada kita, Kristus datang dengan cinta kasih-Nya untuk menjadikan kita saksi melalui seluruh kehidupan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, seluruh kehidupan kita. Ini adalah sebuah kesaksian dari cinta kasih Kristus bagi kita, umat-Nya di bumi. Bersama-sama kita mau menyiarkan cinta kasih Kristus itu kepada dunia. Hai, siarkan di gunung.
Kami perwakilan dari Gereja Kristen Jawa Gada selaku pemimpin ibadah, singer, pemain musik maupun pelayan yang tidak berada di atas mimbar mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus mengerti. Mohon maaf jika selama kami memimpin jalannya ibadah pada malam hari ini ada banyak kesalahan, salah tutur kata yang tidak dikehendaki. Pulangnya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.